Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti kalian pada sehat dan di rumah masing-masing ya. Adik-adik, hari ini kan pasti kalian dapat kabar bahwa kalian akan ujian, mungkin minggu depan, mungkin minggu depannya lagi. Maka hari ini di channel Kursi Guru kita akan membahas tentang persiapan kalian dalam menghadapi ujian. Kali ini Mbak akan membahas materi kelas 8. Nah, apa saja yang akan kita rangkum pada episode kali ini? Banyak banget adik-adik. Mulai dari kita akan membahas materi kelas 8 itu kan banyak. Mulai dari tekanan, kemudian getaran, gelombang, ada bunyi, ada cahaya. Tapi tidak akan kita bahas semua pada episode kali ini. Kita hanya fokus pada 3 hal yang akan kita rangkum supaya kalian siap dalam menghadapi ujian kelas 8 SMP di semester 2 ini. Nah, adik-adik ya, kita akan fokus ke materi yang pertama, itu tentang tekanan. Nah, adik-adik, yang pertama itu tentang tekanan. Nih, tekanan. Nah, di sini kan karena sifatnya merangkum materi, jadi Mbak akan memberikan poin-poin yang penting yang akan kalian pelajari supaya kalian siap dalam menghadapi ujian. Jadi dimanapun kalian, entah di rumah tetangga lagi main, terus akses video dari channel Kursi Guru dan pastikan kalian selalu siap dalam menghadapi ujian di semester 2 ini. Nah, di materi tentang tekanan, hal yang paling penting yang harus kalian pahami, materi tentang tekanan itu tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat padat itu memiliki rumus P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, ini merupakan rumus tekanan pada zat padat. F itu ialah gaya. Gaya satuannya Newton. A itu ialah luas penampang. Luas penampang ini adik-adik satuannya meter kuadrat. Sedangkan P itu ialah tekanan. Tekanan ini satuannya Newton per meter kuadrat. Nah, ini penting sekali kalian pahami tekanan pada zat padat itu, pahami rumusnya P sama dengan F dibagi dengan A. Nah, selain itu adik-adik kita akan membahas juga tekanan pada zat cair. Tekanan pada zat cair. Nah, tekanan pada zat cair itu banyak sekali materi yang harus kalian pahami. Yang pertama, materi tentang hukum Pascal ya. Hukum Pascal itu ciri-ciri soalnya, kalau kalian dikasih soal bejana berhubung, ini soal bejana berhubung, kemudian bejana berhubung ini memiliki perbedaan luas penampang nih ya, perbedaan luas penampang. Maka tekanan di sini di luas penampang 1 itu sama dengan tekanan di luas penampang 2. Maka P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2, rumus tekanan itu kalau di sini kan ada F1, di sini ada F2, di sini ada A1, di sini ada A2. Jadi P1 sama dengan P2, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau nanti di dalam soal itu ada jari-jari atau R, ada diameter atau D, ini R1, ini D1, ini R2, ini D2, maka ini bisa diganti. F1 dibagi D1 kuadrat sama dengan F2 dibagi D2 kuadrat, atau boleh juga F1 dibagi AR1 kuadrat sama dengan F2 dibagi R2 kuadrat. Jadi intinya kalau pakai luas penampang adik-adik ya, ingat perhatikan, kalau pakai luas penampang tidak perlu dikuadratkan. Tapi kalau pakai jari-jari atau diameter itu harus dikuadratkan. Oke, nah ini tekanan pada zat cair yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang hukum Pascal. Yang kedua itu ada hukum hidrostatis atau tekanan hidrostatis ya. Yang kedua tekanan hidrostatis. Nah, adik-adik, tekanan hidrostatis ini rumusnya P sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Rho GH. Jadi pahami rumusnya, kalau tekanan hidrostatis itu dirumuskan rho GH. Kalau tekanan pada zat padat, tekanan yang biasa aja itu rumusnya P sama dengan F dibagi dengan A ya. Rho itu ialah massa jenis. Lalu G itu ialah gravitasi. Gravitasi biasanya nilainya 10 meter per second kuadrat. Lalu H itu ialah kedalaman.
Nah, kedalaman. Biasanya adik-adik soal ini diikuti dengan gambar. Nih gambarnya seperti ini. Lalu biasanya di sini ada ikan atau ada suatu benda. Ikan ke atas, ini kan airnya penuh tuh. Ikan ke atas itu yang diambil sebagai nilai hanya. Jangan sampai ikan ke bawah. Jadi ingatkan saja ikan, dari ikan itu ke atas atau ke permukaan. Nah, ini tekanan hidrostatis. Jadi kalau hukum Pascal gambarnya seperti ini, kalau tekanan hidrostatis gambarnya seperti ini. Ada satu lagi ialah hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Adik-adik kalau untuk hukum Archimedes itu simple sekali. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini dirumuskan Fa sama dengan Rho kali G kali V. Ini agak mirip sama hukum tekanan hidrostatis ya. Kalau tekanan hidrostatis itu kan Rho GH. Kalau hukum Archimedes itu ialah Rho GV ya. Rho itu sama massa jenis dari fluida tersebut. Kemudian G itu gravitasi. Sedangkan V itu ialah volume yang tercelup. Jadi kalau ada benda, ini ada benda nih ya. Benda ini berada di bejana. Bejananya berisi air. Lalu ternyata 3/4 dari volume benda itu tercelup. Maka untuk volume di sini jangan gunakan volume total benda, tetapi hanya gunakan volume yang tercelup saja. Ya, jadi cukup gunakan volume yang tercelup. Volume yang tercelupnya itu ternyata 3/4 dari volume benda. Nah, adik-adik ya, yang kelas 8 nih terutama yang harus merapat nonton video ini ya. Pada tekanan itu ada beberapa hal yang penting. Tidak semua materi tekanan itu harus dipahami karena sebagai materinya ada yang pengayaan. Tapi kalau yang masuk di dalam ujian nasional itu, yang pasti masuk di dalam ujian semester itu ada tekanan pada zat padat, ada hukum Pascal, ada tekanan hidrostatis, sama ada hukum Archimedes. Dan materi ini merupakan materi yang wajib yang tentu saja harus kalian pahami. Gimana caranya? Pokoknya rumus ini harus ada di otak kalian. Mbak nggak menyuruh kalian hafal ya, nggak suruh kalian hafal, tapi gimana caranya? Pokoknya rumus ini harus ada di otak kalian ya. Oke. Nah, selain tekanan adik-adik, ternyata materi tentang kelas 8, materi kelas 8 SMP ini tidak hanya ke tekanan, materi tentang tekanan, tetapi juga ada materi tentang getaran. Jadi yang kedua kita bahas tentang getaran ya. Getaran itu apa? Getaran itu gerakan bolak-balik terhadap titik seimbang. Gerakan bolak-balik terhadap titik seimbang ya. Titik seimbang. Kalau Mbak punya bandul itu salah satu contoh benda yang bergetar, ini nomor 1, 2, 3, maka yang dinamakan satu getaran itu adik-adik dari 1 ke 2 ke 3 ke 2 ke 1 lagi. Nah, ini yang dinamakan satu getaran. Jadi satu getaran itu ialah dari 1 ke 2 ke 3 ke 2 ke 1 lagi. Ini materi yang kedua ya tentang getaran. Kalau setengah getaran gimana? Kalau setengah getaran itu berarti gerakannya dari 1 ke 2 ke 3. Jadi setengah getaran itu dari 1 ke 2 ke 3. Oke. Nah, yang paling penting kalau belajar tentang getaran itu kalian harus tentukan gerakan kalau satu getaran kemana saja. Nah, selain menentukan gerakan untuk satu getaran atau setengah getaran atau seperempat getaran, selain materi itu kalian juga harus tahu mengenai konsep frekuensi. Frekuensi ya. Frekuensi ini disimbolkan dengan F. Nah, frekuensi ini adik-adik rumusnya F sama dengan N dibagi dengan T. Oke. Sedangkan yang kedua, konsep yang harus kalian pahami itu tentang periode. Periode ini adik-adik T itu ialah T kecil dibagi dengan N. Nah, N itu apa? N itu ialah N sama dengan banyak getaran. Sedangkan T itu ialah T di sini ya. T ini ialah waktu.
waktu gitu. Nah, jadi ingatkan saja ini rumus frekuensi, ini rumus periode. Nah, simple sekali ya. Jadi kalau membahas tentang getaran itu kuncinya itu ada di menghitung berapa banyak getaran, sama konsep frekuensi harus tahu rumusnya, periode juga harus tahu rumusnya. Contoh ya, kalau Mbak punya waktu untuk menempuh getaran dari 1 ke 3 itu 0,5 second. Yang ditanya berapa frekuensinya dan berapa periodenya. Ya, periodenya berapa. Nah, waktu dari 1 ke 3, waktu dari 1 ke 3 itu 0,5 second. Yang ditanya berapa frekuensinya, berapa periodenya. Nah, kalau ditanya frekuensi, rumusnya apa tadi adik-adik? Rumusnya apa? Oke, benar. Rumusnya N dibagi dengan T. Oke. Nah, N-nya itu karena kita pasang T-nya T13, maka di sini dituliskan juga N1T3. Berapa banyak getaran dari 1 ke 3? 1, 2, 3 berarti setengah getaran. Oh, berarti di sini 0,5 atau setengah getaran. Dibagi dengan T-nya berapa? T-nya juga 0,5 karena di dalam soal diketahui T-nya 0,5. 0,5 dibagi 0,5 maka jawabannya 1 Hz ya. Kalau frekuensi ya tinggal masukkan saja rumusnya. Periode ya. Periode itu ialah T dibagi dengan N. T-nya itu 0,5 sama, sudah diketahui di dalam soal. N-nya itu juga 0,5. Tahu ya kenapa dapat N-nya 0,5? Karena dari 1 ke 3 itu hanya setengah getaran ya. 0,5 bagi 0,5 maka 1 second. Oke, nah ini frekuensi, ini merupakan periode. Nah, ada satu lagi ya, selain getaran kita akan membahas tentang gelombang. Nah, ini simple banget deh. Gelombang. Gelombang ini apa? Gelombang ini getaran yang merambat. Jadi kalau getaran saja itu gerakan bolak-balik terhadap titik seimbang. Tapi kalau getaran ini sudah merambat, getaran yang merambat itu bukan lagi getaran namanya. Kalau dia udah merambat, namanya itu gelombang. Gelombang ini ada dua, ada gelombang transversal. Gelombang transversal itu gelombang yang arah rambat itu tegak lurus arah getar. Jadi arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Selain gelombang transversal itu ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu arah rambat sejajar arah getar. Jadi ingatkan ini kata kuncinya. Kalau transversal itu tegak lurus arah rambat dan arah getarnya. Kalau longitudinal itu arah rambat dan arah getarnya itu sejajar. Kalau gelombang transversal adik-adik itu ada bukit ada lembah. Jadi kalau ada bentuk gelombang ada bukit ada lembah berarti itu tergolong sebagai gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal ini gelombang yang terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, mulai ingat ya, materi rapatan dan renggangan itu tergolong ke dalam gelombang longitudinal. Nah, gelombang ini yang paling penting hanya ada satu rumus, yaitu rumus kecepatan atau cepat rambat. Cepat rambat gelombang itu disimbolkan dengan V. Rumusnya ini lambda dikali dengan F atau lambda dibagi dengan T atau S dibagi dengan T. Nah, ini ya. Jadi cepat rambat itu panjang gelombang dikali dengan frekuensi, panjang gelombang dibagi periode, jarak dibagi dengan waktu. Adik-adik jangan khawatir, di dalam soal biasanya sudah diketahui nih panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa. Yang ditanya berapa cepat rambat. Langsung saja adik-adik cepat rambatnya itu berapa panjang gelombangnya tadi langsung kalikan dengan nilai frekuensinya. Kalau di dalam soal ada lambda, ada periode, maka gunakan rumus yang nomor 2. Nggak mungkin dong kita gunakan rumus yang nomor 1 karena di dalam soal itu ada panjang gelombang sama periode, otomatis gunakan rumus nomor 2. Nah, inilah rangkuman materi ini tapi bagian pertama ya. Kita akan
upload lagi video di bagian yang kedua, melanjutkan materi persiapan kalian dalam menghadapi ujian semester 2 ini. Jadi untuk bagian pertama ini adik-adik yang Mbak jelaskan itu tentang tekanan, tentang getaran, sama tentang gelombang. Dan semua yang Mbak catatkan di sini, semua yang Mbak jelaskan di sini merupakan materi wajib. Artinya kalian sebagai siswa kelas 8 SMP wajib mengetahui materi ini atau harus paham tentang materi ini, karena materi-materi inilah yang sering dijadikan dasar oleh gurumu untuk membuat soal ujian semester. Jadi pastikan adik-adik paham dengan penjelasan yang Mbak berikan. Oke? Nah, adik-adik ini pembelajarannya kita cukupkan sampai di sini. Sudah Mbak berikan materi tekanan, sudah Mbak berikan materi getaran, serta sudah Mbak berikan juga materi tentang gelombang. Tapi biar kalian tambah pinter, nggak apa-apa kalau mau belajar di buku, dibuka lagi bukunya, ya kan? Tapi materi wajibnya ya yang Mbak catatkan ini, oke? Nah, adik-adik itu saja untuk video kali ini. Semoga adik-adik ya video yang Mbak bikin kali ini bermanfaat buat kalian dan bisa menunjang kalian dalam mempersiapkan ujian akhir semester 2 ini. Dan jangan lupa adik-adik tonton terus video kita di channel Kursi Guru, dan jangan lupa like, subscribe juga, pastikan itu, dan adik-adik share video ini sehingga video ini bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Share ke tetanggamu, share ke teman-temanmu, bahkan share ke semua orang di seluruh dunia ini, biar mereka tahu bahwa kalau ada yang bilang belajar fisika itu sulit, itu hoax ya. Belajar fisika itu sangat mudah, apalagi kalau seandainya kalian nonton video di channel Kursi Guru ini. Terima kasih adik-adik ya. Sukses untuk kalian, tetap jaga kesehatan kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.